Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di
segala musim hidupku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hai guys, kembali di Roti Manis. Hari ini kita akan ngomongin tentang sakit hati. Apakah Alkitab ada ngomongin tentang sakit hati? Ya, apakah itu sesuatu yang normal, sakit hati? Apakah sakit hati itu bisa dilakukan, menyakiti hati orang itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang katanya beriman dan diurapi? Ya. Saya akan bacakan satu ayat, kejadian keluarga yang beriman. Ya, saya pernah khotbah dikasih satu tema, keluarga yang Alkitabiah. Saya cari di Alkitab, Tuhan Israel kan dipanggil sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub kan. Gua lihat keluarga Allah Abraham, keluarga Abraham, Ishak, Yakub berantakan semua. Jadi keluarga yang Alkitabiah adalah keluarga yang berantakan. Ya. Kenapa? Saudara-saudara, berantakan semua saudara-saudara. Itu keluarga berantakan semua. Aduh, mau bunuh-bunuhan keluarga ya. Tapi kita tahu juga sesuatu yang indah ya. Berantakan itu realita, tapi mereka mengakhirinya dengan shalom ya. Nanti kita bahas itu, tapi hari ini saya ambil dari satu kisah penderitaan sakit hati karena keluarga orang beriman. Dari seorang budak yang bernama Hagar. Hagar disuruh pergi, cuma dikasih air sama roti, padahal Abraham kaya. Tuhan kan memang suruh pergi, tapi nggak dibilang kan, jangan bawain macam-macam. Enggak, saudara-saudara. Tapi cuma air roti yang akhirnya habis dan anaknya mau mati. Dan apa yang terjadi di ayat ini? Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan dia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, karena seorang ibu nggak kuat lihat anaknya mati, lebih baik dia nggak lihat. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Jadi menangis suara nyaring ini mirip dengan ketika Yesus menderita, dia menangis dengan suara yang keras. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apa yang telah engkau susahkan Hagar, jangan takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Menarik. Yang nangis Hagar, Tuhan dengar suara anak yang mungkin udah gak tahu kenapa di situ, saudara. Jadi Allah mendengar orang-orang yang sakit hati. Ya. Ternyata orang beriman sangat bisa menyakiti. Sarah menyakiti. Abraham, kita tahu kelihatannya ya. Saya kepikir-pikir pengen ya saya jadi anaknya Abraham. Walaupun sekolah minggu kan menyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya anak juga. Kalau papa saya kayak Abraham gimana ya teman-teman ya. Jujur saya gak mau teman-teman ya. Jadi ternyata anak-anak Tuhan, saudara dan saya gak cuma Abraham. Abraham saja, bapak beriman bisa nyakitin saudara dan saya. Bisa menyakiti. Maka tidak heran saudara-saudara di gereja banyak orang-orang terluka. Di komunitas Kitchen orang banyak terluka. Dan kita harus embrace ini. Sakit hati adalah realitas. Keluarga, komunitas, gereja. Tapi sayangnya gereja tidak ready. Gereja selalu mau tampak holy dan tidak siap dengan kenyataan-kenyataan sakit hati. Kenyataan-kenyataan ketidakadilan sehingga kadang hal ini sedapat mungkin ditutupi ya. Dan lebih menyakitkan kadang-kadang hal-hal rohani, bahasa-bahasa rohani digunakan untuk menyakiti, menekan orang-orang yang tersakiti. Ya gue tahu pimpinanmu salah, kakak rohanimu salah. Tapi lu orang Kristen harusnya lu ngampuni, lu gak boleh simpan pakai hati. Gimana lu mentaati firman Tuhan? Nanti berkatmu hilang lu. Sudah sakit. Ditakut-takutin berkat hilang, saudara-saudara. Jadi ini abusive loh. Ini spiritual abuse bagi saya, saudara-saudara. Harusnya kita berani jujur, itu ya menyakiti ya. Pasti ada ketidakadilan. Dan kita juga berani meneriakan, iya memang tidak adil. Dan kita juga berani ngomong ya. Tidak adil karena Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Bahkan Tuhan membela.
Tuhan bilang, aku dengar tangisannya. Ya. Maka ketika Israel mengalami ketidakadilan, Tuhan dengar. Tapi kalau Israel, yang katanya bangsa pilihan melakukan ketidakadilan, Tuhan juga dengar orang-orang yang tersakiti. Ya, Tuhan mendengar orang-orang yang tersakiti seperti Hagar. Ya, kalau saudara-saudara tersakiti, saudara-saudara boleh berseru kepada Tuhan. Ya. Dan harusnya gereja memberikan ruang buat teman-teman kita yang lagi kecewa, yang lagi belum bisa mengampuni. Kita bilang it's okay. Pengampunan itu perjalanan. Pengampunan itu bukan satu kali. Ada ayat, hendaklah engkau saling mengampuni. Jadi gak boleh ada orang Kristen yang mengatakan gue sudah lolos mengampuni. Setiap orang punya perjalanan dan waktu yang berbeda. Ada orang yang bertahun-tahun sulit, tapi dia ada di dalam gereja karena kekecewaan, ketidakadilan ini begitu keras. Tapi saudara-saudara, ada seorang ahli yang juga mengatakan, kadang mantra kasih dan pengampunan Tuhan itu juga bisa tidak adil. Karena apa? Kita buru-buru suruh orang mengampuni, tapi kita tidak berani meneriakkan keadilan dan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas di gereja. Jadi berita Kristen bukan hanya berita kasih dan pengampunan, tapi berita kepedulian Allah, pembelaan Allah terhadap orang-orang tersakiti, terhadap orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dan bukan hanya teriakan, Allah adalah Allah yang hadir di dalam pribadi Yesus bersama dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Para pemungut cukai, wanita yang berdosa, yang katanya berzinah tapi yang dibawa cuma wanita, yang prianya mungkin keluarga mereka sehingga tidak dimunculkan. Yesus hadir dan duduk bersama dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Bagaimana kita sebagai gereja? Apakah kita termasuk orang-orang yang menutupi kekecewaan, mencoba memoles itu dengan gincu atau lipstik yang indah supaya gereja kelihatan indah? Alkitab kita menunjukkan banyak keluarga-keluarga yang tidak indah. Dan Tuhan menyatakan ketidakindahan yang begitu mengerikan. Tetapi juga justru karena ketidakindahan itu ada, terbuka, vulnerable, Tuhan juga menyempurnakan. Dan kita lihat keluarga Abraham, Ishak, Yakub diakhiri dengan damai, kasih, pengampunan. Tidak di dalam satu hari dan buru-buru, dalam perjalanan hidup yang lama. Jadi yang masih kecewa, take your time. Yang temannya orang kecewa, jadi teman hadir di dalam perjalanan mereka, mendukung supaya mereka tetap merasakan cinta Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di episode selanjutnya.